Saya berdoa saudara ya, pada waktu kita mendengar apa yang disampaikan, hati kita bergetar. Saya nggak tahu pada waktu tadi Kak Peli menyampaikan fakta demi fakta dan juga firman Tuhan dan menyampaikan tentang hati Tuhan. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara kita, di antara Anda yang hatinya bergetar. Saya udah dengar tentang pilar keselamatan seluruh bumi berkali-kali. Waktu saya duduk di tempat itu, hati saya masih bergetar, saudara. Mungkin saya bukanlah orang yang cukup punya kemampuan untuk menyampaikan tentang yang namanya pilar keselamatan seluruh bumi. Ini berat. Tadi Kak Peli selalu menyampaikan, itu loh 18 jenis kelamin yang gak jelas. Orang-orang ateis, mereka itu adalah jiwa-jiwa bangsa yang sudah dibayar lunas. Mungkin the big question is, pertanyaan terbesar adalah, terus gimana? Apakah pengorbanan Yesus itu sia-sia? Never. Gak pernah. Kematian Yesus di kayu salib gak pernah sia-sia. Itu sebabnya Dia panggil Anda dan saya hari ini. Anda masih gak nangkep. Itu sebabnya Tuhan Yesus panggil saudara ada di tempat ini. Kami gak sedang memainkan sebuah emosi di jiwamu saudara. Tapi ini firman. Ini hati Tuhan. Bisakah kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang? Kita bisa gak ngeliatnya dengan kayak gini? Tuhan, kalau aku dulu gak diselamatkan, aku kayak gini loh. Suami dari KPL ini teman baik saya. Waktu itu kita lagi di RCTI, kita lagi pengen manggung di RCTI. Dan kita lagi parkir. Di salah satu studio di RCTI di Kebun Jeruk kita lagi parkir. Di mobil kita ngobrol berdua. Ada satu orang lagi, orang BMN namanya Teguh. Kita bertiga hari itu. Kemudian waktu di studio itu kami ngelihat ada tukang lagi benerin genteng. Saya bilang sama suaminya Kaleo. Saya bilang, Le, kalau gue gak dijumpai Tuhan, gue jadi kuli itu benerin genteng. Yang gak jelas selamat atau enggak hidupnya. Kemudian dia berkata, iya Li sama kalau gue gak ditemui Tuhan, mungkin gue hari ini masih ngamen. Saya lihat teman saya di belakang namanya Teguh. Guh, lo tahu gak kalau lo gak dijumpai Tuhan, lo jadi banci kali sekarang gue kayak di Thailand. Tapi perjumpaan dengan Tuhan, itu yang menyelamatkan. Tapi seberapa hati kita bergetar pada waktu kita ngelihat Silverman. Tahu Silverman ya? Manusia silver. Seberapa hati kita bergetar? Atau kita cuma lalu begitu saja dan kita kasih duit 1.000, 2.000, cepet, nope, gope. Waktu kita ngelihat boneka mampang di lampu merah. Gak jelas goyang-goyang. Seberapa hati kita lalu begitu aja kok. Bahkan waktu kita ngelihat Iron Man turun ke jalan. Iron Man loh. Di bioskop dipuja-puja. Di lampu merah bawa ember. Mungkin kita ketawa sekarang. Tapi kita kalau misalnya menelusuri hati Tuhan yang terdalam, itu akan nongol di hati kita. Ini orang selamat apa enggak ya? Pada suatu waktu saya lagi jalan di mobil. Saya lagi putar balik mau pulang ke rumah. Dan kemudian saya ngelihat ada boneka mampang lagi duduk di trotoar saudara. Lagi duduk di trotoar. Saya lewat begitu aja. Saya udah ngelihat, ya udah saya lewat begitu aja. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, ngomong kayak gini, berhenti. Saya masih jalan, Roh Kudus ngomong lagi, berhenti. Hati saya gak tahan, saya berhenti. Kenapa Tuhan? Kamu gak sama sekali gak ada belas kasihan ngelihat satu jiwa di pinggir jalan lagi gak jelas ngapain. Saya cuma bisa nangis, saya berhenti sebentar di mobil saya minta ampun sama Tuhan. Saya mundur, saya parkir mobil saya samperin itu orang. Saya cuma berdoa, Pak dari kapan di sini? Dari pagi Mas.
Saya berkati orang itu dan saya berkata sama dia kayak gini, Pak boleh gak saya doain? Biar Bapak terima keselamatan. Biar Bapak ketemu sama Tuhan Yesus, saya bilang. Saya cuma ngomong, Pak saya doain ya Pak, ini uang yang saya kasih mungkin hari ini gak cukup. Tapi doa yang saya doakan, saya berdoa Bapak akan temukan jalan kebenaran dan hidup buat hidupmu dan keluargamu. Itu sebabnya Tuhan butuh saudara. Tuhan gak butuh kita lompat-lompat di sini. Gak cuma butuh itu. Tuhan gak cuma butuh kita ini dilawat dan nangis-nangis. Itu baik nak. Tapi setelah itu apa? Apakah kita pulang dan hore aku retret, aku selesai dan seru ya. Ingat, ada sebuah pilar keselamatan atas seluruh bumi yang sedang Tuhan tawarkan loh hari ini dalam hidupmu. Pribadi lepas pribadi. Saya nggak tahu apa yang ada di hatimu saat ini saudara. Tapi kalau saya boleh tanya saudara di tempat ini. Siapa di tempat ini yang pengen kaya raya? Jujur. Amin. Siapa di tempat ini yang pengen terkenal melebihi Blackpink? Jujur. Gak usah bohong-bohongan lah. Sering-sering upload di TikTok juga. Joget-joget gak jelas. Mending kalau flash dance. Yang pengen terkenal lebih dari Lisa Blackpink. Siapa di tempat ini yang pengen terkenal biar bisa duet bareng Jungkook? Tuh tadi gara-gara ngomongin drama Korea tuh, K-pop tuh. Siapa di tempat ini yang pengen pekerjaannya, usahanya, pendidikannya sukses? Amin. Tapi kalau saya mau tanya satu hal aja. Siapa di sini yang engkau rela meletakkan semua itu yang tadi ditawarkan kalau nanti dikasih sama kamu? Dan kau letakkan itu di atas mezbahnya Tuhan dan berkata, Tuhan ini semua aku letakkan. Aku mau hatimu Tuhan. Siapa yang mau? Jujur, yakin. Yakin. Ini Tuhan yang lihat loh saudara. Kalau Anda yakin saya gak akan lama, langsung aja saya hanya buka satu ayat saudara. Boleh tolong ditampilkan slide-nya. Nah, kalau kita pengen terima yang namanya pilar keselamatan atas seluruh bumi, saudara gak bisa jadi pilar yang gak menopang apapun juga. Yang namanya pilar pasti menopang. Pernah lihat bangunan? Tuh, lihat tuh di belakang kita tuh. Coba yang dari sini tengok ke belakang. Ada 2 pilar emas gak tuh? Nah itu namanya pilar. Pilar itu yang menopang sebuah bangunan untuk tetap berdiri. Artinya kalau saudara mau jadi pilar keselamatan atas seluruh bumi saudara dan saya, kita ini harus siap untuk diletakkan beban di atas kita. Kelihatannya gak enak. Kedengarannya kok gak enak. Nanti saudara, saya kasih lihat ayatnya. Ini sangat enak. Saudara lucu gak sih kalau ngelihat pilar berdiri gak nopang apapun juga, lucu gak? Lucu gak hidup kita kalau kita jadi pilar kita gak nopang apapun juga? Kalau kita pengen terima yang namanya pilar keselamatan seluruh bumi saudara, ini salah satunya pilar keselamatan. Hidup kita ini harus rela untuk menopang. Apa sih yang kita topang? Bangsa kita. Apa yang kita topang? Kota kita. Apa yang kita topang? Keluarga kita. Apa yang kita topang? Sekolahmu. Apa yang kau topang? Pergaulanmu. Apa yang kau topang? Mungkin kau ada yang berbisnis, bisnismu. Apa yang kau topang? Tetanggamu. Dimanapun kau berada, dimanapun kita berada, kita sedang menopang sesuatu untuk membawa keselamatan. Karena kita adalah pilar keselamatan atas seluruh bumi, saudara. Halo? Halo? Jadi saya berdoa saudara dari tempat ini, kita ini bukan jadi orang yang careless seperti yang tadi disebutkan oleh Kak Lydia. No. Waktu kita ngelihat orang sakit, seberapa di antara kita ini sakit, kita ini pertama-tama beliin dia obat atau kita doain itu orang. Nah, saya ini belajar dari salah satu orang pemimpin kami namanya Pak Luki.
Kemarin beliau sharing di sini atau tadi pagi? Semalam ya? Tadi malam ya, betul ya? Ini salah satu orang yang saya sangat wow, keren banget. Saya belajar banyak hal dari hidup beliau. Dia itu waktu ada orang berkata kayak gini, Pak, aduh saya ini kayaknya gak bisa ini nih. Perut saya lagi gak enak. Yang dilakukan pertama apa? Dia langsung pegang itu perut orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perut jadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pilar. Menopang. Waktu ada bencana, waktu ada kerusuhan, waktu ada pertikaian, apa yang kita lakukan? Menopangkah atau ikutan panik? Atau cuma upload, update, tapi gak lakukan apa-apa? Pilar itu harus menopang, amin? Firmannya, Yohanes 3 ayat 16, next. Kita pasti tahu banget ayat ini, betul? Yohanes 3 ayat 16, saya sampai bikin baju. Tulisannya John 3:16. The greatest love show ever. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak beroleh binasa, melainkan hidup yang kekal. Besar kasih Allah, Yesus diturunkan, supaya siapa yang percaya menerima keselamatan hidup yang kekal. Ini yang udah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, even more. Di atas kayu salib. Dan ini bagian siapa sekarang? Ada yang tahu gak ini bagian siapa sekarang? Ini bagian siapa sekarang? Saya mau tanya sekali lagi, ini bagian siapa sekarang? Bagian saudara dan bagian saya. Yesus sudah memberikan sebuah contoh bagaimana caranya untuk berdiri menjadi pilar keselamatan atas seluruh bumi dengan Dia menjadi pilar di atas kayu salib. Kak, berarti aku harus disalib dong. Enggak letterlock, enggak harafiah kau harus disalib memakukan tanganmu. Percayalah dari Yesus itu lebih berharga. Tapi dengan cara apa? Menyalibkan, meletakkan hidup kita di atas mezbah demi hati Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Saya sebenarnya gak terlalu perlu tepuk tangan, saudara. Yang penting hati kita berbalik, bertobat dan mau. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ini bagian kita loh sekarang. Darah Yesus itu gak pernah sia-sia. No, never. Kematian Yesus di kayu salib gak pernah sia-sia. Enggak pernah. Tapi Yesus memberikan contoh. Makanya Dia berfirman, engkau akan melakukan pekerjaan yang besar. Seperti yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan lebih besar. Kenapa? Dia udah buka jalan buat kita. Supaya apa? Supaya kita ikuti jalan-jalannya. Itu sebabnya seperti yang dikatakan Kak Paili. Itu sebabnya retret ini diadakan. Supaya apa? Supaya waktu kita kembali, kita sama-sama tanggung beban ini. Pilar ada yang ditanggung di atasnya. Ada yang ditanggung di bahunya. Next. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menerima pilar ini? Siapa yang masih mau terima pilar ini? Beban pertama. 2, salib. Iya loh. Mezbah. Masih mau? Masih mau? Amin Tuhan. Dengar doa anakmu ini Tuhan. Untuk bisa terima pilar ini kita harus punya yang namanya DNA ilahi. Sekali lagi kita harus punya yang namanya DNA. Kita harus punya yang namanya DNA ilahi. Saya gak bilang kalau kita gak punya DNA ilahi. DNA ilahi itu ada di dalammu, ada di dalam saya. Sekarang juga kita punya nih saudara. Tapi masalahnya itu aktif atau tidak. Itu masalahnya. Kita gak bisa bilang aktif. Kerjaan kita sukanya nerima dan kita gak pernah melakukan apapun juga buat Tuhan. Itu gak aktif.
Kita cuma suka ibadah, dan kita nggak keluar, kita nggak layani jiwa-jiwa, itu nggak aktif. Kita semua lompat, tapi kita nggak bawa jiwa untuk ikutan lompat bareng kita buat Tuhan. Itu nggak aktif. Saya coba bangunkan roh kita yang ada di tempat ini, saudara. Amin. Next, miliki DNA ilahi. Yang pertama, nih, hati yang apa? Mengejar Tuhan. Kita perlu nih hati yang mengejar Tuhan. Kak, hati yang mengejar Tuhan itu seperti apa sih? Hati yang mengejar, namanya ngejar artinya engkau punya sesuatu target yang ingin kau capai, betul nggak? Artinya apa? Tuhan ada di depanmu, entah itu bagaimana caranya. Tuhan, aku pengen kejar engkau, agar aku memiliki engkau, dan agar aku mengerti apa yang ada di hatimu Tuhan. Itu ngejar Tuhan, saudara. Yang namanya mengejar Tuhan itu selalu kepo, apa sih ini yang sedang Tuhan pengen kerjakan atas bangsaku? Itu ngejar Tuhan. Firman-Nya, next, Keluaran 3 ayat 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Tuhan itu pertama kali dia menyatakan kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita ini kepo. Itu sebabnya kenapa banyak orang bertobat di retret. Karena Tuhan menyatakan dirinya sekali. Supaya apa? Supaya anak-anaknya kepo. Dan berkata, ini apa? Seperti Musa waktu dipanggil Tuhan pertama kali. Dan ini menjadi dasar, landasan untuk Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Satu bangsa. Ini dasarnya, saudara. Pertama kali perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan. Dan dari kejadian ini Musa senantiasa mengejar hati Tuhan. Sampai firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu bertemu dengan Musa itu bukan cuma lewat perkataan. Tapi Alkitab mencatat Tuhan bertemu dengan Musa muka dengan muka. Karena apa? Musa mengejar hati Tuhan. Siapa di tempat ini engkau yang mengejar hati Tuhan? Yang memiliki pengejaran akan Tuhan. Saya selalu ngomong nih sama anak-anak MOG saya nih. Ini tim saya nih yang di sini. Saya selalu bilang sama mereka, kita ini gak akan pernah bisa ngerti hatinya Tuhan kalau kita gak punya pengejaran akan Tuhan. Kita ini parah kok saudara kalau kita ini boleh mengakui. Kekristenan, maaf kata, yang main gereja-gerejaan. Saya tidak anti dengan gereja. Saya juga bergereja. Tapi pada waktu ibadah kita cuma sebagai liturgi saja, itu menyakitkan buat Tuhan. Waktu kita nyanyi, kita nyembah, kita gak punya respect kepada Tuhan. Waktu hidup kita, sikap hidup kita, semau kita, kita sedang tidak menghormati Tuhan. Dan kita berkata kita punya pengejaran akan Tuhan. Tapi kalau engkau mau pilar ini, yang pertama, miliki pengejaran akan Tuhan dalam hidupmu. Kak, bagaimana caranya? Entah, tanya Tuhan. Engkau sudah dibekali 2 hari ini. Engkau sudah diajari bagaimana caranya datang kepada Tuhan. Bahkan kau sudah bertobat, pegang tabut, nangis-nangis, air mata, air liur, air ingus. Jadi satu. Jangan buat itu menjadi sia-sia. Miliki pengejaran akan hati Tuhan. Next, yang kedua. Pengenalan akan hati Tuhan. Pada waktu kita memiliki pengejaran, maka kita akan memiliki pengenalan. Kita gak akan pernah bisa mengenal hati Tuhan tanpa kita mengejar Tuhan. Nangkap sampai sini? Halo? Jangan bilang kau mengenal Tuhan kalau hati kita ini sama sekali gak ngejar Tuhan. Gak kenal, tahu ya. Tuhannya orang Kristen siapa? Yesus. Banyak orang cuma tahu.
Banyak orang Kristen bahkan pelayan-pelayan Tuhan cuma sekedar tahu Yesus. Tapi kalau ditanya tentang hati Yesus apa? Aku diberkati. Aku dapat pacar. Sekolahku berhasil. Bisnisku lancar. Itu bukan hati Tuhan, itu dampak. Hati Tuhan apa? Keselamatan. Itu hati Tuhan. Itu hati Tuhan. Tuhan rindu gak kita diberkati? Yes. Tuhan rindu gak kita sukses? Yes. Tapi Tuhan jauh lebih rindu hidup kita berdampak dan membawa keselamatan bagi seluruh bumi. Next, pengenalan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku, kata Tuhan, aku mengenal engkau Musa. Bayangin sampai Tuhan berkata, Tuhan mengenal Musa. Kak, Tuhan kan kenal semua orang. Orang yang gak bertobat juga Tuhan tahu. Tuhan kenal betul hatinya. Tapi ada ayat yang mengatakan, enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Tapi Musa dikenal Tuhan. Kenapa? Karena Musa memiliki pengejaran akan hati Tuhan. Setiap kali Tuhan marah sama bangsa Israel, Musa menghadap sebagai imam. Memintakan ampun, memohonkan perdamaian. Tuhan tolong jangan hukum bangsa ini Tuhan. Kalau engkau mau bikin bangsa ini mati di padang gurun, ngapain kau keluarin dari Mesir Tuhan? Pada waktu Musa terjepit, di depannya ada laut merah. Dan bangsa Israel mengutuki dia. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan karena dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dan dia cukup mengangkat tangan dan mengangkat tongkat. Maka laut terbelah di depan dia. Kenapa? Mengenal. Dan pengenalan akan Tuhan yang dimiliki Musa membuat Musa dikenal oleh Tuhan. Siapa di sini yang pengen dikenal oleh Tuhan? Hatimu inginkan jadi pilar keselamatan atas kotamu, atas keluargamu, atas bangsamu, bahkan atas bangsa-bangsa. Amin. Next, yang terakhir saudara. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Seritme dengan Tuhan. Next, Yohanes 4 ayat 34. Ini Yesus saudara. Kita bahas yang terakhir nih, Yesus saudara. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang apa? Mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini misi Yesus. Tadi kali dia udah cerita bahwa sebuah kesakitan adalah dia harus terpisah dengan Bapaknya yang baik. Dia turun ke bumi dan dia memilih untuk mati di kayu salib. Demi apa? Keselamatan seluruh bumi. Sampai Yesus berfirman, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Seritme dengan Tuhan itu berbicara soal apa saudara? Kematian daging. Bukan kehendak kita lagi. Bukan maunya kita lagi. Misalnya kita lagi mau, Tuhan aku lagi pengen mau makan nasi capcay. Tuhan bilang enggak, ikan asin. Biar kata lu alergi sama ikan asin, namanya menyelesaikan pekerjaan Dia adalah kita makan tuh ikan asin. Ngerti? Nangkep? Nangkep gak saudara? Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saudara untuk tentang seritme dengan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu pemimpin kami memerintahkan kami dengan beberapa orang itu dengan penari juga untuk pergi ke satu negara. Sebut aja negaranya Nepal ya. Ya memang negaranya Nepal. Nah hari itu kami disuruh untuk pergi ke sebuah negara yang namanya Nepal. Kita pemetaan Nepal itu 11-12 dengan India. Kalau India tadi ada berapa dewanya? 330 juta. Penduduk Indonesia kalah coy. Bayangin. 200 juta lagi ngalahin Ronaldo dia. Amitabh Bachchan aja disembah kali di situ. Dan waktu itu saya pergi ke Nepal.
Dan waktu kita persiapan, kita doa, 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 kita doa. Sampai suatu waktu kita doa, waktu nyembah, saya merasakan hati Tuhan yang sangat besar. Saya nggak tahan, saya nangis-nangisnya. Saya menangisi jiwa-jiwa, saya berkata, Tuhan tolong selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan selamatkan jiwa-jiwa di Nepal. Itu sebelum kami berangkat, itu namanya isi cawan. Kami mengisi cawan dan hari itu kami berdoa sampai nangis. Kita tersungkur, kita berlutut. Makanya saudara kalau ngelihat Mahanaim aneh, jangan pusing. Emang begitu adanya. Gempa di Papua kita yang nangis-nangis. Nanti di negara mana ada perang, kita yang nangis-nangis. Karena apa? Pilar keselamatan seluruh bumi membuat kita menjadi orang-orang yang peduli akan hati Tuhan. Dan itu saya berdoa, saya ngomong, Tuhan gimana caranya ini negara gak tahu bedain tangan kanan, tangan kiri. Tapi hari itu firman Tuhan coba berkata, go, pergi ke Nepal. Akhirnya saya pergi ke Nepal, kita dibagi berdua-dua saudara. Dua orang pegang dua provinsi. Kita pergi dalam waktu seminggu, saya naik bus. Dan pada waktu itu orangnya bilang, nanti kalian bakal dijemput yang namanya travel. Saya pikir kalau travel di sini kan bagus. Di sono travel itu kayak tiga perapat. Perjalanannya waktu itu 16 sampai 18 jam. Dan hari itu saya nggak tahu, Tuhan juga nggak ngomong, Tuhan ini gimana caranya Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya sampai di provinsi yang paling ujung berdua dengan teman saya, udah kayak sales. Koper, tas, kardus, bawa roti tumen. Wah udah bener-bener bawa ransel udah. Wah ini kayaknya baru datang dari Lampung nih kayaknya nih. Gerek di tengah jalan. Dan kami berhenti di terminal yang paling ujung. Dan hari itu saya cuma berdoa sama teman saya bilang kayak gini. Nama teman saya Chandra, saya bilang sama dia, Chan ini kita mau ngapain? Gua juga gak tahu Lis kita mau ngapain. Kita doa yuk, ayo. Orang kalau udah kepepet doa udah. Akhirnya kami berdoa dan waktu kami berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Dan hari itu Roh Kudus berkata, patok. Hah? Oke, patok. Ya udah, ambil patok, kita patok itu terminal. Dan begitu dipatok, waktu kami doa dalam nama Yesus. 2 menit saudara setelah itu, orang banyak datang kepada kami. Saya jadi takut, waduh. Ini apa? Terus tiba-tiba ada satu orang anak nyamperin saya. Ketik. Saya gak tahu dia ngomong apa. Orang tuh ya netizen ya kayak saya ini udah curiga duluan. Ini jangan-jangan dia ngelihat dia pengen ngaduin saya ngelakuin apa. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong di hati saya, kasih dia roti. Saya kasih dia 1 roti, nih roti. Pergi. Dan waktu dia pergi kami mau jalan, itu seisi terminal datang nyamperin kami. Saya makin takut. Saya pikir ini anak keracunan. Karena rotinya udah 2 hari. Tapi saudara apa yang terjadi? Waktu mereka itu datang saya gak tahu itu berapa orang yang ada di terminal. Dia datang, saya waktu itu bawa 300 roti saudara. Dan waktu mereka datang di situ saya gak tahu Tuhan ini ngapain. Mati deh ini. Dan tiba-tiba mereka satu persatu melayangkan tangannya seperti ini. Tahu? Mereka minta roti. Dan saya bagikan roti satu persatu. Sampai habis. Sampai gak ada sisa. Dan kemudian ini udah bagi roti mau ngapain? Pertanyaannya betul gak? Tiba-tiba Roh Kudus berkata kayak gini. Ajak mereka berdoa dalam bahasa Indonesia. Hah? Ini orang India nih. Nepal nih, Tamil nih. Ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya saya gak tahu bagaimana caranya mereka ngerti yang saya omongin. Saya bilang, you follow me ya. Bahasa Inggris saya juga marpasir-pasir saudara. Pokoknya, I don't know, you follow me lah pokoknya. Oke. Dan hari itu, orang-orang yang di terminal, saya cuma doa, Tuhan Yesus. Saya kaget waktu mereka bilang, Tuhan Yesus. Bah,
Saudara tahu? Saya ngeliat gitu, wih Tuhan mantap nih. Saya lanjutkan doa saya. Tuhan Yesus, ampuni setiap salah. Diikuti kata per kata, gak ada yang lewat. Dan hari itu saya ajak semuanya terima Tuhan Yesus dengan bahasa Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, Kak, emang mereka ngerti artinya? Gak masalah. Firman-Nya berkata, dengan hati mereka percaya, dengan mulut mereka mengaku, maka mereka diselamatkan dan dibenarkan. Selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Itu apa? Itu pilar keselamatan seluruh bumi.